Hello everybody. Today I will explain about structure and written expression. And one skill that I will show to you all is about subject and verbs. Oke, bagi teman-teman yang mau nyimak videonya, yuk silahkan tonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, bagi yang merasa kebantu nantinya dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, thanks banget for the presence of you. And now I will discuss this topic. Oke, tonton videonya sampai habis ya. Keep watching. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang subject and verb ya. Subjek dan kata kerja. Nah, a sentence in English should have a subject and a verb. Jadi dalam kalimat dalam bahasa Inggris tuh harus memiliki satu subjek dan satu verb. The most common type of problem that you will encounter in the structure section. Ini katanya masalah yang paling umum, yang paling banyak yang ditemui dalam section structure, dalam sesi structure dalam bahasa Inggris, dalam TOEFL test ya, dalam tes TOEFL are relate to subject and verb, terkait dengan subjek dan verb. Nah, ngapain dia ini? Ya, ada yang missing ya, ada yang hilang. Apakah yang hilang adalah subjek atau verb? Nah, itu kan nggak boleh seperti itu ya. Harus lengkap subjek dan verb dalam satu kalimat. Oke, di sini aku lanjutin bacanya. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both. Or both ya. Perhaps the sentence has an extra subject. Katanya di sini barangkali dalam satu kalimat itu yang missing itu ada subjeknya, atau yang hilang atau yang missing itu verbnya atau kedua-duanya. Nah, ini lebih parahnya lagi ya kalau hilang dua-duanya. Jadi seperti kalimat yang nggak bisa dingertiin. Oke, perhaps barangkali kalimat has an extra subject or verb. Barangkali sekalimat itu udah memiliki lebih dari subjek dan verb. Nah, ini juga nggak boleh ya. Intinya kalau satu kalimat satu subjek satu verb. Kalau dua kalimat berarti dua subjek dua verb. Dilengkapi dengan penghubung kalau untuk dua kalimat. Oke, nah this is next I will explain the example yes of the subject and verb. Example 1. Di sini katanya ada titik-titik was ringing continuously for hours. Nah, titik-titik was ringing artinya berbunyi, continuously artinya secara berkelanjutan, for hours. Nah, beberapa lama, beberapa jam kayak gitu ya. Jadi di sini si titik-titik ini berbunyi secara terus-menerus dalam beberapa jam. Oke, ini yang missing apa kira-kira? Was ini adalah salah satu verb. Was ringing ya, lengkapnya was ringing itu verb. Oke, berarti ini yang missing adalah subjeknya. Nah, yang merupakan subjek dari option di sini cuma kita cek. Oke, loudly ini bukan subjek ya. Ini adalah adverb ya. Ini adalah kata keterangan. Nah, dengan keras artinya. In the morning ini bukan subjek tapi ini adalah kata. In the morning itu adalah adverb of time ya, keterangan waktu. The phone. Nah, the phone ini adalah subjek, benar sekali ya, benar banget ya. Phone itu handphone ya. The bells ini adalah subjek juga sih ya. Tapi di sini salahnya karena coba deh cek teman-teman, was ini for the singular, yes, singular to be ya, untuk to be singular. Kalau to be-nya singular, jadi kita must use subjeknya juga singular ya. Kita harus menggunakan subjeknya juga singular. Nah, the phone ini salah satu subjek singular. Nah, jadi cocok jawabannya untuk kasus di atas. The phone was ringing continuously for hours. Nah, handphone berbunyi secara terus-menerus dalam beberapa jam. Oke, the bells ini kenapa salah? Nah, karena the bells ini merupakan subjek jamak
ada S-nya. Jadi ada S-nya itu jamak ya, sedangkan ini to be-nya untuk tunggal. Jadi di sini answer C is the best answer because it is a singular subject. Oke teman-teman, nah di sini aku jelasin dikit ya. Subjek itu bisa berupa kata benda, bisa kata benda tahu ya, misalnya HP, meja, buku, kemudian negara, bisa juga binatang, hewan, kayak gitu ya. Oke, ciri-ciri kata benda itu kan teman-teman udah tahu ya, berakhir dengan huruf-huruf ion kayak gitu ya. Misalnya nation, apalagi celebration kayak gitu ya. Meja emang table sih, cuman ya kita banyak ya mengetahui kata benda itu. Coba deh lihat kata benda di dunia ini apa aja. Nah itu salah satu subjek ya. Oke. Nah next I will continue example 2. Di sini katanya newspapers bla 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 every morning and every evening. Oke, kita harus melengkapi yang missing ini apa, yang hilang ini apa. Newspapers adalah subjek. Nah ini subjek tunggal atau jamak? Oke, pinter. Ini adalah subjek jamak. Nah, newspapers ada S-nya. Kalau ada S-nya berarti ini adalah jamak. Apa arti newspapers? Apa? Iya, newspapers itu ini ya, teman-teman. Koran. Iya, bacaan ya. Oke. Ini yang missing adalah verb-nya. Kata kerjanya nggak ada. Oke, kita cocokkan nih delivery. Nah, delivery ini bukan kata kerja ya, Nah, on time ini bukan kata kerja, ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Regularly, secara teratur, ini bukan kata kerja tapi adverb ya, kata keterangan. Nah, yang merupakan kata kerja itu lihat teman-teman, ada to be-nya dan setelah to be itu ada kata kerja. Nah, ini adalah kata kerja pasif. Ada to be dilengkapi dengan verb 3 ditambah ed, itu kata kerja pasif. Nanti bacaannya misalnya membawa, kalau pasifnya berarti dibawa. Oke. I'll delivered berarti dibawa. Nah, si newspaper dibawa setiap morning ya, setiap pagi dan setiap sore. Jadi the best answer is B, yes, because it is a verb. Okay. Next. Nah, ini clue dari subject and verb. The key of the subject and verb in this there is in this book ya. Ada di kotak ini ya. Katanya di sini a sentence in English must have at least one subject and one verb. The first thing you should do as you read a sentence in the structure section of the TOEFL test is to find the subject and verb. Katanya di sini kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki setidaknya atau kurang dari, paling minimal harus memiliki satu subjek dan satu verb. The first thing, ya, hal yang pertama yang harus kamu baca, yang harus kamu lakukan ketika kamu membaca sebuah kalimat dalam structure section, dalam seksi structure, dalam tes bahasa Inggris atau tes TOEFL is to find, adalah menemukan subjek dan verbnya. Oke, temukan subjek dan verbnya. Kalau tidak ada berarti kita yang mencari atau melengkapi jawabannya, mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan verb. Oke. Oke, ini adalah latihannya ya teman-teman, exercise 1. Di sini the command is, perintahnya adalah underline the subject once and the verb twice in each of the following sentence, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi katanya di sini garis bawahi subjek 1, kata kerja ya, subjek yang pertama subjek ya, ini maksudnya once itu yang pertama kita kita identifikasi subjek yang pertama. Yang kedua ya twice the verb-nya, yang kedua adalah kata kerja.
in each of the following sentence, di masing-masing kalimat ini, kayak gitu ya. Kemudian then indicate ya. Kemudian indikasikan if the sentence are correct. Indikasikan apakah sentence ini betul atau salah. Ingat tadi kata kuncinya adalah garis bawahi mana subjek mana verb. Berarti kalau nggak ada subjek atau verb, ada yang missing, berarti ada yang hilang, artinya kalimat itu salah, kayak gitu. The sentence is wrong if there is no subject and there is no verb, or both of subject or verb. Nah, nggak ada ya, nggak ada, atau nggak ada keduanya, subjek dan verbnya nggak ada. Nah, itu salah banget ya. Sedangkan salah satu aja yang nggak lengkap itu udah salah, apalagi yang nggak lengkap itu dua-duanya. Oke, number one. Di sini katanya, my best friend always helpful with problem. Nah, ini adalah subjeknya ya, my best friend. Ini adalah subjek, always helpful. Nah, always helpful, selalu suka membantu with the problem. Oke. Ini tidak ada kata kerjanya ya, teman-teman. Always ini berarti ini subjek ya, tadi ini subjek, dan always ini bukan kata kerja ya. Selalu, setiap pagi, selalu itu bukan kata kerja ya. Helpful, membantu atau penuh dengan suka bantu gitu ya, suka bantu banget dia tipe orangnya ya. With problem, dengan masalah-masalah. Jadi di sini katanya teman terbaik saya selalu suka membantu, selalu helpful ya, penuh dengan bantuan atau suka membantu with problem, dengan masalah-masalah. Nah, jadi di sini always ini bukan verb. Nah, yang missing adalah verbnya. Berarti kalimat ini adalah incorrect. Kalimat ini adalah salah ya, incorrect. Oke, nomor 2. Di sini katanya the bus schedule has changed since last week. The bus schedule artinya adalah schedule bus. Nah, jadwal bus. Nah, jadwal bus. Ada bus ini kan kata benda ya, jadwal bus itu kata benda. Nah, ingat tadi yang merupakan subjek, salah satu cirinya adalah merupakan kata benda. Berarti ini subjeknya ya. Ini subjeknya. Kemudian has changed. Nah, has changed ini artinya sudah dirubah. Nah, berarti ini verbnya ya. Verb itu, nah salah satu cirinya ya ada verb 1, 2, 3 kan ya. Kalau dilengkapi dengan has, ini kan to be ya. To be, kemudian ada kata kerja, itu arti dari verbnya itu berbentuk pasif. Kalau tadinya misalnya membawa, sedangkan pasifnya dibawa. Nah, berarti di sini katanya kegiatan jadwal bus has changed, sudah ditukar. Nah, sejak last week, sejak minggu lalu. Berarti lengkap ya subjek dan verb. Kalimat ini correct. Oke, nomor 3. Accidentally dropped the glass on the floor. Tiba-tiba dropped ini verb ya. Verb ini menjatuhkan, itu verb ya, menjatuhkan verb. Gelas di dapur. Tiba-tiba menjatuhkan gelas di dapur. Oke, langsung tiba-tiba di sini ya. Siapa yang menjatuhkan gelas itu kan nggak tahu ya orangnya. Berarti subjeknya hilang, missing. Berarti kalimat ini adalah incorrect. Oke, number 4. Di sini katanya the customer paying the clerk for the clothes. The customer artinya pelanggan. Oke, pelanggan itu kan kata benda ya, bisa ini dikatakan sebagai subjek ya. Oke, this is a subject ya. This is a subject. Paying. Nah, paying itu kalau nggak dilengkapi dengan misalnya to be di depannya atau yang nggak dilengkapi dengan to be di belakang di sebelumnya. Misalnya kalau customer berarti pelanggan itu kan tunggal ya, to be-nya harus pakai tunggal dong. Pakai is, to be-nya is paying. Kalau cuman kata kerja verb 1, pay ini kan verb 1 ya, dikasih ing, itu bukan terkategorikan sebagai kata kerja ya. Itu namanya adalah gerund. Jadi bukan kata kerja ya. Ini bukan kata kerja, berarti nggak ada kata kerja. Declare. Ini petugas for the clothes. Baju-bajunya. Si customer ini membayar petugas atas baju-baju yang udah dibelinya. Jadi kan nggak ada verbnya itu ya. Paying bukan verb. Jadi kalimat ini incorrect.
Number 5, the professor handed the syllabus to the students. The professor handed ini artinya memberikan ya, silabusnya ke student, ke siswa-siswanya atau ke mahasiswanya. Oke, the professor. Nah, it is an subject. Jadi ini subjeknya handed. Ini adalah verbnya ya. Verb apa itu handed? Verb 2 ya. Nah, kemudian ini berarti subjek dan verbnya lengkap dalam satu kalimat berarti. Nah, this sentence is correct. Oke, next slide. Nah, next slide. Oke, number 6. The sentence is each day. Nah, each day practice the piano for hours. Each day, setiap hari practice. This is a verb, yes. Dia praktek piano, ini objeknya ya. For hours, beberapa jam. Oke, siapa yang praktek piano itu kan nggak tahu, berarti di sini nggak ada subjeknya. Berarti the sentence is incorrect ya. Oke, number 7. The basketball player toss. Nah, ini kalimat ini terlalu banyak aku tulisin player toss-nya ya. Berarti ini aku coretin yang player toss yang twice-nya, yang nomor 2-nya ya. Oke. The basketball player, pemain bola basket. Ini adalah subjeknya ya. Nah, subjeknya. Toss ini artinya melempar. Melempar itu adalah kata kerja verb. Oke, subject and verb is complete. Yes. So, the sentence is correct ya. Ini adalah correct kalimatnya, betul ya. Oke, the new student in the class very talkative and friendly. Siswa-siswa baru dalam kelas sangat suka aktif berbicara gitu ya, talkative. Nah, and friendly dan ramah-ramah. Oke, the new student ini adalah untuk subjeknya. Nah, in the class, di dalam kelas. Ini kenapa langsung objek ya? Ini objek ya. Ini very talkative and friendly ini juga langsung ke objek ya. Nah, jadi nomor 8 itu kehilangan. Yang missing adalah verbnya ya. Berarti kalimat ini adalah incorrect ya. The new student itu kan subjek, in the class, di dalam kelas, sangat aktif berbicara dan sangat ramah. Jadi kan nggak ada verbnya. Yang verb itu kan dia sedang melakukan sesuatu atau ada to be-nya di kalimat tersebut. Ini nggak ada satu pun ya. To be nggak ada, kata kerja pun nggak ada ya. Oke, number berapa lagi? Number 9 ya. Walking with the children to school. Berjalan dengan children, anak-anaknya ke sekolah. Siapa yang berjalan itu kan nggak tahu ya. Nah, ini pun nggak ada juga subjeknya, there is no subject here, and verbnya juga nggak ada, there is no verb in number 9. Sentence number 9 ini nggak dilengkapi dengan verb, nggak dilengkapi juga dengan subjek, jadi incorrect ya. Oke, terakhir, the wolves headed south for the winter. Oke, di sini katanya wolves-nya apa artinya? Hiu kalau nggak salah ya, hiu kalau nggak salah hiu ya, nanti cari lagi. Headed, ya ini artinya menuju ya, ini verbnya south, utara ya, utara. For the winter, di musim hujan. Oke, the wolves ini hiu kan, berarti ini adalah kata benda yang bisa kita kategorikan sebagai subjek. Oke teman-teman, jadi the sentence number 10, number terakhir ya, ini correct karena subjek dan verbnya lengkap. Ini correct ya. Oke teman-teman, itu dia sedikit pengetahuan atau materi tentang subjek dan verb. Semoga video kali ini bermanfaat. Ini adalah salah satu jenis materi yang ada di tes TOEFL ITP ya. Oke, kalau mau dapat beasiswa ke luar negeri kan harus lulus tes TOEFL ITP, bukan tes nasional lagi ya. Itu ITP itu udah berlaku secara internasional. Jadi ini basicnya, skill 1. Jangan lupa dikepoin lagi video aku berikutnya, karena di sini aku akan share beberapa skill lagi ya teman-teman.
Terima kasih yang sudah hadir di channel aku. So pastinya aku seneng banget bikin channel ini lebih rame. Thank you, semoga sehat selalu dan lancar urusannya. Okay, see you to the next video. Bye bye.